sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang? Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Akulazar. Tidak seorang pun berhak dan punya kuasa yang cukup untuk menentukan pilihan-pilihan hidup Anda sendiri. Hari ini saya berharap Anda menjadi pemirsa yang bijaksana, menonton Go Healthy, menaruh semangat di dada, dan tetap optimis mengejar pada kesehatan. Saya Coki Sitohang. Sekali lagi selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, saya kedatangan Ibu Yayah Tazkiyah, seseorang yang dengan besar hati mau memenuhi undangan kami supaya hidupnya menjadi berkah bagi kita sekalian. Assalamualaikum Ibu Yayah. Waalaikumsalam. Salam sehat. Selamat datang di Go Healthy. Terima kasih. Bagaimana keadaanmu sekarang? Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ungkapan syukur memang selalu jadi kekuatan ya Bu ya. Harus. Apapun keadaan kita. Betul. Waktu Ibu nonton video yang barusan kami putar, itu ada dua sisi ya Bu ya, kontras sekali. Yang satu sehat, yang satunya lagi sakit. Ya. Saya yakin Ibu pasti akan memilih yang sehat. Tentu. Sangat mau, sangat berusaha. Di kanan Ibu ada Mbak Lula, di sebelahnya lagi ada Mbak Mega. Silahkan disapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Saya mau tepuk tangan biar ikut semangat. Ya boleh, saya ikutan juga. Masya Allah, terima kasih. Ya. Selamat bertugas ya Mbak Lula, Siap. Mbak Mega. Pemirsa, mari kita berkenalan dengan narasumber kami. Dan obrolan ini akan seputar problem kesehatan beliau. Inilah profil dari Ibu Yayah Tazkiyah. Yayah Tazkiyah tak pernah terfikirkan olehnya hipertensi yang sudah diidapnya sejak bertahun-tahun lalu telah menyebabkan dirinya mengalami stroke. Serangan stroke ini terjadi pada tahun 2022 lalu. Saat itu serangannya terjadi setelah saya pulang dari luar kota. Awalnya, Yayah hanya mengeluhkan kesemutan dan kebas di sisi kanan tubuhnya. Namun, pada hari itu, tiba-tiba tangan dan kaki kirinya menjadi hilang tenaga. Rasanya sangat sulit digerakkan. Yayah merasa seperti tidak punya tulang untuk menggerakkan sebagian tubuhnya. Ketika dicek oleh dokter, tekanan darah Yayah sudah mencapai angka 302/130. Dan ia harus dirawat di rumah sakit karena kondisinya sudah gawat darurat. Ada penggumpalan darah di bagian kepala sebelah kanan, otak sebelah kanan. Yayah pun bercerita, tak hanya stroke, tetapi ia juga mengalami pembengkakan jantung. Hal ini diketahuinya tepat 2 minggu setelah dirinya terkena stroke, yang diawali dengan gejala sesak nafas. Yayah berharap kondisi kesehatannya bisa segera membaik. Ia ingin bisa beraktivitas lagi dengan normal, seperti dulu saat dirinya masih sehat. Ibu sudah pernah dapat peringatan keras lagi. Ketika tensinya sudah sampai 200 dan kepalanya, coba ceritakan Bu, sepuyeng apa kepala itu ketika tensinya lagi tinggi-tingginya? Oh, itu kalau udah sakit kepalanya begitu, udah nggak bisa melek, sampai mata itu mau dibuka aja itu berat.
Ya. Kayak apa? Kayak ditimpa beban berat. Itu sampai di sini nih, ini di sini ini Iya. sakit. Gitu. Iya. Dirawat nggak waktu itu? Ini sakit. Sampai dirawat. Sampai dirawat ya. Memang sebelum-sebelumnya sering dirawat, sering opnam. Baik. Jadi opnamanya semua ceritanya sama, gara-gara sakit Hipertensi. kepala dan Iya. hipertensi jadi ujungnya. Betul. Nah, pemirsa, benar atau salah? Tensi tinggi dapat sebabkan jantung membengkak. Menurut Ibu pernyataan ini benar atau salah? Benar. Benar. Iya. Alasannya kenapa? Menurut Ibu, apakah Ibu punya pengalaman seperti ini sampai jantungnya membengkak? Tapi iya ada pembengkakan waktu itu. Nah jawaban dokternya itu, ya itu Bu katanya dari tensinya katanya gitu. Kita tanya praktisi kesehatan dia, Boleh. Mbak Lula, tolong dielaborasi. Ini tepat nggak pilihan Ibu? Dia bilang ini adalah pernyataan yang benar. Jawabannya Bu Yaya tepat, Bu. Ini ada gambarannya biar Anda bisa membayangkan, oh seperti ini nih, ada jantung yang normal. Seperti itu dindingnya. Waktu kemudian dia mesti ketemu hipertensi dan tidak dalam waktu sebentar ya, dalam waktu lama, dia mesti memompa. Waktu misalkan membesar si ototnya, kemudian akan ada dilatasi jantung. Otot yang besar itu bukan jadi kuat, malah jadi kita ngomongnya jadi nggak punya tenaga untuk memompa. Kemudian yang terjadi apa? Yang terjadi adalah hipertensi ini membuat jantung bengkak dan fungsi jantung jadi turun. Sekarang masalahnya jadi dua, hipertensinya masalah, tambahannya lagi adalah permasalahan di jantungnya. Jadi hati-hati dengan hipertensi, pola hidup sehat, minum obat teratur, tambahkan teknologi laser. Tensi tinggi dapat sebabkan jantung membengkak adalah pernyataan yang benar. Tepat. Ibu mengalami stroke pada tahun 2022. Boleh ceritakan Bu saat itu Ibu sedang apa dan di mana kena stroke-nya? Kalau untuk kena stroke-nya, posisi lagi di rumah, sudah di rumah. Cuma 1 hari sebelum terserang, itu banyak aktivitas yang saya lakukan. Iya, ada keluhan pusing Udah itu. ada keluhan pusing, tapi saya masih tetap bantu saudara. Terus selesai bantu saudara langsung keluar kota. Jadi aktivitasnya banyak, padahal udah pusing. Iya, udah pusing. Terus waktu hari haknya nih, itu keadaannya pagi, siang, atau sore, atau malam? Pagi, jam 6 pagi. Jam 6 pagi kejadiannya. Tuh. Jadi sebelum acara dimulai pemirsa, tadi Ibu Yayah ini diperiksa tensinya. Kadarnya ada di 130/84. Jadi saat tekanan darah yang normal itu adalah sistoliknya itu di bawah 120. Untuk diastoliknya itu di bawah 80. Jadi kalau 120 ke atas sampai 140 itu masuk ke prehipertensi. Kalau itu dibiarkan lama, maka akan cenderung naik lagi dan merusak pembuluh darah. Hal tersebut dapat menyebabkan sumbatan pembuluh darah di tempat cabang lainnya dari yang sudah terjadi pemirsa. Jadi harus dikendalikan, makan obatnya Bu dengan teratur ya Bu ya, dan lakukan upaya hidup sehat serta pakai teknologi-teknologi yang ada untuk lebih sehat lagi Bu. Yang kirinya seberapa maksimal Ibu bisa gerakan? Kalau tangannya gimana Bu? Tangannya. Oke. Berat ya naiknya. Masih berat. Masih berat ya. Tapi ini udah jauh lebih bagus baik. Udah jauh lebih progresnya. bagus ya. Sebelumnya. Oke. Kalau di rumah jalannya gimana Bu? Ini masih agak susah ya? Masih pincang. Masih pinjam. Jalannya Masih pincang, berat, masih berat. Jadi inilah solusi yang kami tawarkan kepada Ibu. Mbak Mega silakan. Ya, jadi pemirsa, jika terjadi serangan stroke pertama tidak menutup kemungkinan akan terjadi serangan stroke berikutnya. Pada ibu ini dan pada pemirsa semua, tekanan darah harus dikendalikan dalam angka yang normal pemirsa. Salah satunya adalah saran saya menggunakan teknologi yang ada, teknologi laser. Teknologi laser digunakan di pergelangan tangan kiri pemirsa, akan menyinari 2 pembuluh darah besar, arteri radialis dan arteri ulnaris. Dengan laser menyinari pembuluh darah itu menembus mulai dari lapisan kulit yang terluar pemirsa, mulai dari epidermis, dermis, hipodermis, dan laser merahnya akan mencapai pembuluh darah, sehingga pembuluh darah itu lebih aktif lagi memproduksi zat yang namanya nitrit oxide. Nitrit oxide ini fungsinya adalah merelaksasikan dinding pembuluh darah. Dinding pembuluh darahnya akan menjadi lebih elastis lagi, sehingga aliran darahnya akan lancar. Dan juga nitrit oxide ini akan beredar ke seluruh tubuh, pembuluh darah seluruh tubuh, sehingga menjaga yang namanya aliran darahnya tetap lancar pemirsa. Jadi mulai sekarang pemirsa,
Gunakan teknologi laser untuk mencegah serangan stroke berulang dan untuk kita semua yang ingin tetap menjaga kualitas darah dan pembuluh darah dalam keadaan yang optimal. Dan sebetulnya kan kalau bicara laser itu dengan dunia kesehatan tuh memang nggak jauh. Pemirsa pasti sudah biasa dengar ya, oh iya laser untuk kecantikan gitu misalkan. Oh laser untuk menembak batu misalkan. Atau buat mata barangkali ya. Tiba-tiba retinanya agak copot, kita laser aja gitu. Tapi ini bicara yang agak berbeda. Jadi kalau bicara laser itu tergantung panjang gelombangnya. Tadi Mbak Mega udah ceritakan panjang gelombangnya beda, dia penetrasinya juga akan beda. Dan yang kita bicarakan sekarang adalah yang berhubungan dengan darah dan pembuluh darah. Saya akan kasih lihat ilustrasi darah yang normal sama darah yang tidak normal. Kalau yang normal itu mestinya ya sel-sel darahnya tuh jalannya sendiri-sendiri. Jadi maksudnya harusnya darahnya alirannya lancar, sel darahnya bentuknya rapi, bulat-bulat seperti itu. Tapi kita bandingkan dengan darah yang nggak normal. Ini nih yang modelnya ya udah ada hipertensi juga, udah kolesterolnya tinggi, gulanya tinggi. Bisa dilihat sel-sel darahnya itu udah nggak bulat lagi dan saling menempel satu dengan yang lain. Memang masih bisa bergerak, tapi pertanyaan lebih jauh adalah ini akan jadi bagian dari permasalahan waktu dia bisa menggumpal. Dia bisa menjadi gumpalan dalam pembuluh darah kita. Betul. Kalau gumpalan tersebut ada namanya pemirsa, namanya adalah trombus. Trombus. Kalau si gumpalan darah ini melewati pembuluh darah yang besar, dia bisa lewat. Tapi kan pembuluh darah kita nggak semuanya besar. Dia akan bercabang-cabang jadi pembuluh darah yang sangat kecil-kecil sampai halus sekali. Sebesar barangkali yang namanya rambut kita. Kalau udah gumpalan sebesar ini pasti menyumbat. Dan sumbatan di otak namanya stroke. Sumbatan di jantung kita jadi serangan jantung. Nah, bagaimana peran teknologi laser? Kalau kemudian disinari teknologi laser akan mengoptimalkan lagi fungsi tubuh untuk bisa menguraikan si yang namanya trombus tersebut. Sehingga aliran darah lancar ke seluruh tubuh dan mencegah terjadinya stroke atau stroke berulang. Jadi kalau bicara dengan Bu Yaya tuh yang ada dua nih yang Bu Yaya harus pikirkan. Pertama, bagaimana kembali lagi bisa berfungsi ya Bu ya semuanya. Satu. Itu bukan cuma itu Ibu, satu. Yang kedua, hipertensi dijaga. Semua ya Bu yang lain. Jadi jangan sampai si hipertensi bikin masalah baru di organ tubuh yang lain gitu ya Bu. Ini yang kami obrolin dari tadi, yang saya pakai di pergelangan tangan kiri saya. Inilah alat kesehatannya Bu. Namanya dokter laser atau Accu-Laser dari Gogomall. Jadi alat kesehatan ini sudah ada lebih dari 10 tahun di Indonesia dan sudah membantu masyarakat yang menggunakannya untuk meningkatkan kualitas kesehatan mereka. Spesifikasi dari teknologi laser ini adalah memiliki 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jadi posisinya, titik-titiknya semua sudah diatur, disesuaikan sedemikian rupa untuk dapat menyentuh titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan kiri kita dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Suatu ketika Ibu menggunakan dokter laser atau Accu-Laser, pemirsa juga ya, maka menggunakannya harus rutin 2 kali sehari. Maka boleh berharap untuk tidak terkena bahaya penyakit komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Juga dalam hal ini supaya Ibu nggak kena serangan stroke yang kedua kali. Dan pemirsa, kabar baik buat kita semua. Produk Accu-Laser dari Gogomall adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggunakan teknologi laser dan teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation dalam satu alat dan telah dipatenkan di Indonesia. Pemirsa, segera dapatkan Accu-Laser atau dokter laser dengan cara menghubungi kami. Nomornya sudah kami munculkan di layar televisi Anda. Pastikan pemirsa mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi yang hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau Accu-Laser dari Gogomall. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Didukung oleh Minggu pertama Bu Yayah mengalami stroke pada tahun 2022. Beliau akui bahwa sulit baginya untuk menerima kenyataan. Meskipun dari katakanlah tahun sebelumnya ya, atau bulan-bulan sebelum terkena stroke sudah ada peringatan dari dokternya. Terutama ketika tensinya Ibu Yayah mencapai angka 200.
Dan ketika seorang dokter mengingatkan beliau bahwa, "Ibu, hati-hati loh, ini bisa kena stroke." Itu bukan omong kosong, pemirsa. Dan siapa yang menyangka pada suatu pagi, Ibu Yayah yang saat itu sedang bersama keluarganya terpaksa harus mengalami serangan stroke. Dan inilah yang harus dihadapi oleh Ibu Yayah. Suatu fakta, kenyataan bahwa dirinya sampai hari ini belum bisa lagi membawa anak yang paling kecil berjalan-jalan. Pemirsa, kita doakan Ibu Yayah segera pulih. Namun kami juga berharap Ibu menjadi orang yang bijaksana, berani mengubah pola hidup. Sekarang udah mulai berubah ya Bu ya, pola hidupnya? Sudah. Dari pola makan udah mulai berubah. Ya emang kelihatan dari fotonya tadi ya. Betul. Di foto waktu ada beberapa dokumentasi di sekolah Ibu tuh. Iya. Beliau ini staf keuangan di salah satu sekolah, pemirsa. Sekarang dengan kondisi seperti ini, kelihatannya sudah hilang beberapa kilogram ini. Iya, betul. Ya. Pemirsa, kita lanjutkan obrolan kita dengan salah satu informasi yang penting yang Anda nggak boleh lewatkan. Tahukah Anda, pemirsa, asap rokok picu sumbatan pembuluh darah. Ibu, kalau saya sebut kata asap rokok, Ibu sangat familiar kah? Sangat. Di rumah? Di rumah. Oke. Bu, sebelum Ibu cerita lebih jauh atau ada rasa penyesalan atau keterlambatan menerima informasi penting ini, izinkan Mbak Mega untuk menjelaskannya kepada kita semua bahwa ini bukan sekedar pernyataan biasa. Silakan Mbak. Ya, jadi pemirsa, menurut data WHO ada 1,2 juta manusia di dunia, pemirsa, meninggal akibat adanya paparan asap rokok. Ya, jadi di dalam asap rokok itu mengandung banyak sekali, sekitar 7.000 zat kimia. Minimal itu 250 zat kimia itu berbahaya bagi tubuh, bagi kesehatan manusia. Paparan asap rokok itu dapat menempel zat kimianya di saluran nafas itu selama 5 hari. Di rambut itu bisa sekitar 10 hari. Dan di baju, di sofa, di tirai itu bisa berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun. Jadi bayangin ya pemirsa, asap rokok itu terhirup oleh manusia. Lalu akan zat kimianya itu mengendap di pembuluh darah. Akan menyebabkan yang namanya peradangan pembuluh darah. Pembuluh darahnya jadi rusak pemirsa. Setelah pembuluh darahnya rusak, maka akan memicu terjadinya darah kental. Kolesterol bisa naik, asam urat bisa naik, gula darah bisa naik, membentuk plak pembuluh darah, membentuk yang namanya gumpalan pembuluh darah. Di situ akan meningkatkan resiko terjadinya penyumbatan pembuluh darah, pemirsa. Jadi pemirsa, mulai sekarang hindari paparan asap rokok dan juga gunakan teknologi laser untuk melancarkan aliran darah, mencegah terjadinya penyumbatan pembuluh darah. Dan pola hidup sehat kita ini juga menentukan kualitas kesehatan keluarga kita di rumah ya. Betul. Ibu, tadi saya bilang asap rokok, Ibu sangat familiar. Familiar karena suami perokok sama anak. Meskipun beliau ini adalah orang yang pasif, tapi asapnya itu yang tinggal di dalam rumah. Iya. Kalau ngerokok juga di rumah. Di rumah, di dalam rumah. Nah, ini yang menjadi tantangan buat kita semua. Jadi saya juga mohon sekali dengan hormat, saya pribadi juga besar dalam lingkungan keluarga yang banyak yang merokok secara aktif, tapi seandainya kita punya pemikiran bijaksana, ingat bahwa hidup bukan hanya untuk kita sendiri, tapi juga untuk orang yang ada di dalam rumah bersama dengan kita. Nah, kalau untuk Ibu sekarang, kita berdua nih mau menambahkan solusinya. Iya. Sebetulnya bukan cuma teknologi laser, ada lagi 2 teknologi lain yang penting yang berhubung dengan keadaan Ibu sekarang. Jadi, saya akan memberikan ilustrasi ya, bahwa yang namanya teknologi laser itu juga punya ekstensi yang namanya intranasal. Intranasal itu karena intra itu di dalam ya pemirsa ya, nasal tuh di hidung, artinya di dalam hidung. Jadi alat ini dipakainya di dalam rongga hidung. Dan yang namanya pembuluh darah hidung ini berhubungan langsung dengan pembuluh darah yang ada di kepala. Betul. Ada di otak, ada di mata, ada di telinga. Nitrik oxide yang dihasilkan akan dibawa ke seluruh pembuluh darah yang ada di kepala ini. Dibayangkan, nitrik oxide-nya keluar, berarti pembuluh darah akan melebar, debit darahnya akan lebih banyak, sirkulasi darah akan lancar. Waktu sirkulasi darah kita lancar, yang akan terbantu adalah kalau Ibu sakit kepala akan berkurang. Yang migrain, yang vertigo, yang sinusitis juga. Di sisi lain, sirkulasi darah yang lancar akan mencegah terjadinya stroke,
atau stroke yang berulang. Hati-hati, ibu punya resiko yang lebih tinggi kena stroke berulang dibanding orang-orang yang belum pernah kena stroke ya. Tambahan yang lain yang penting lagi adalah nitric oxide ini akan menjaga fungsi berpikir dan fungsi memori. Artinya dia akan mencegah terjadinya demensia atau kepikunan. Jadi alat ini bisa digunakan oleh semua orang, bukan yang sudah kena stroke saja, tapi semua orang sebagai pencegahan larinya ke arah demensia atau kepikunan tersebut. Tapi ada satu lagi nih pemirsa, Mbak Mega, kita tahu ada satu sisi tubuh dari Ibu Yayah yang masih lemah. Nah, ini yang juga perlu solusi supaya sinergis dengan terapinya beliau, obat yang diminum secara rutin, pola hidup yang baik. Silakan, Mbak. Namanya teknologi NMES pemirsa. NMES itu Neuromuscular Electrical Stimulation, di mana otot kita akan diberi rangsang stimulus pemirsa. Itu akan meningkatkan kinerja dari otot, akan meningkatkan kontraksi otot, sehingga otomatis yang namanya kekuatan ototnya akan meningkat. Massa otot terjaga dengan baik. Nah pemirsa, kasus stroke ini yang masalah adalah gangguan penyumbatan pembuluh darah di otak. Ototnya masih ada pemirsa. Jadi dengan stimulus di otot tadi akan juga merangsang stimulusnya sampai ke otak kita yang memerintahkan otot untuk lebih aktif lagi. Jadi bagi penyintas stroke yang mengalami kelemahan otot, bagi yang penderita mengalami cedera olahraga dan lain sebagainya, ototnya terganggu, dan bagi kita semua yang ingin kekuatan ototnya itu terjaga dengan baik, massa ototnya tetap terjaga dengan baik seiring bertambahnya usia, maka kita gunakan teknologi NMES ini pemirsa. Satu cerita dari masyarakat Indonesia yang sudah menggunakan teknologi laser dengan kasus yang mirip dengan Ibu Yayah adalah yang berikut ini. Mari kita simak bersama. Saya sebagai kepala rumah tangga kena stroke yang mengakibatkan saya nggak bisa apa-apa. Penyebabnya karena darah tingginya nyampe 200. Tidur gampang, tensi darah 135/91, berjalan juga ringanan, dan tangan bisa naik ke atas. Kekuatan kan buat Ibu? Kekuatan dari semuanya. Kekuatan dari semuanya, ya. Ya. Saya nggak pernah dapat support yang sebanyak ini. Susah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Wow. Astagfirullahaladzim. Sebagai orang beriman, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan yang Maha Kuasa akan membuka jalan bagi Ibu. Amin. Untuk bertemu dengan solusi demi solusi, Amin. kawan dan teman, keluarga yang tidak akan meninggalkan Ibu. Dan kepada keluarga di luar sana yang punya anggota keluarga terkena stroke, entah itu pasangan Anda, anak Anda, atau orang tua Anda, kami di Studio 3, Metro TV Jakarta, program Go Healthy menyampaikan pesan kemanusiaan. Jangan tinggalkan orang-orang itu. Tetaplah setia berada di samping mereka, karena orang-orang ini butuh kita. Ibu Yayah butuh suaminya, butuh anak-anaknya selalu. Dan karena suami dan anak-anaknya lah beliau harus dan bisa pulih. Amin. Pemirsa, ini adalah akhir dari wawancara saya dengan Ibu Yayah Tazkiyah yang sedang berupaya untuk bangkit dari keadaan pasca stroke-nya. Lekas sembuh Ibu, lekas pulih. Mbak Nula, terima kasih. Mbak Mega, terima kasih. Gunakan dokter laser atau AccuLaser dari Gogomol, alat kesehatan yang sudah ada di Indonesia lebih dari 10 tahun terakhir ini. Adalah alat yang telah membantu masyarakat penggunanya untuk meningkatkan kualitas kesehatan mereka. Pemakaiannya adalah 2 kali dalam sehari dengan durasi antara 15 menit hingga 60 menit. Dan ini secara bertahap. Maka karena 2 kali penggunaannya, maka Anda bisa bergantian, bergiliran menggunakannya bersama dengan anggota keluarga Anda yang lain. Ketika rutin digunakan, maka akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Harapannya tentu agar kita terhindar dari bahaya penyakit komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya, termasuk stroke berulang. Pemirsa, kabar gembira buat kita semua bahwa
Produk Aculaser dari Gogomol adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggabungkan teknologi laser dan teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation dalam satu alat dan telah dipatenkan di Indonesia. Take action segera. Dapatkan Aculaser atau dokter laser dari Gogomol dengan cara menghubungi kami. Telepon ya pemirsa, ditungguin tuh sama teman-teman saya di tim call center dari Gogomol. Pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi yang hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau Aculaser dari Gogomol. Pesan ini untuk semua, karena kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup kita. Segera atasi masalah kesehatanmu dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.